Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarmu hari ini? Pasti luar biasa. Teman-teman, hari ini kita akan mengikuti ibadah bersama-sama. Kita akan mengikuti dengan hati yang penuh sukacita, dengan penuh semangat, karena kita akan memuji Tuhan. Sudah siap ya? Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu dan jangan malas, karena Tuhan senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu dan jangan malas, karena Tuhan senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Menari-nari memuji Tuhan. Menari-nari memuji Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk mengawali ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan kasih setia-Mu atas kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami akan mengikuti ibadah awal bulan. Kiranya kami semua boleh memberikan hati kami, memberikan telinga kami untuk bersungguh-sungguh mengikuti ibadah pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Shalom, good morning kids, how are you today? Shalom anak-anak, selamat pagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Mr. Theo harap kalian dalam keadaan yang sehat semuanya. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah awal bulan Januari. Kita akan belajar bersama-sama mengenai hidup benar. Sebelum kita masuk ke dalam firman, baiklah kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa.
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah awal bulan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati kami dan biarkanlah firman-Mu bertumbuh dalam hati kami hingga berbuah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai seorang tokoh Alkitab favoritnya Mr. Theo. Tokoh ini hidup dalam kebenaran. Tokoh ini adalah tokoh yang mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, tapi juga pernah mengalami pencobaan yang luar biasa. Bahkan tokoh ini juga pernah jatuh dalam dosa, tapi segera bertobat. Kira-kira kalian tahu siapa tokoh ini? Ya, tokoh ini adalah Ayub. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Ayub 1 ayat 1. Mr. Theo akan bacakan Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pada zaman dahulu kala, tinggallah seorang tokoh di tanah Uz. Tokoh ini sangat diberkati Tuhan. Ayub memiliki banyak sekali harta-harta. Bahkan Ayub memiliki 7 anak laki-laki dan juga 3 anak perempuan. Anak-anak Ayub ini sangat senang mengadakan pesta makan di rumah secara bergantian. Ayub juga memiliki 7.000 kambing domba. Bisa dibayangkan seberapa besar tanah yang harus Ayub miliki. Lalu Ayub juga memiliki 3.000 unta, 500 pasang lembu, dan juga 500 keledai betina. Dan juga tentu saja banyak orang yang mengurus semua itu. Dari kisah ini kita melihat bahwa Ayub sangat diberkati Tuhan. Lalu pada suatu hari, iblis datang di hadapan Tuhan. Tuhan berkata kepada iblis, "Dari mana saja engkau?" Lalu iblis menjawab, "Aku baru saja selesai mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu Tuhan mulai berkata, "Apakah kamu melihat anakku Ayub, orang yang saleh itu? Dia orang yang tidak pernah berbuat salah dan berbuat dosa." Lalu iblis berkata, Tuhan, Tuhan kan membangun harta yang banyak di sekeliling Ayub. Tuhan kan memberkati Ayub begitu luar biasa. Bagaimana dia tidak saleh? Bagaimana dia tidak mengeluh? Bagaimana dia itu hidup dalam kebenaran? Kata iblis. Lalu Tuhan berkata kepada iblis, "Baiklah, semua milik Ayub ada dalam kuasamu, asal jangan kamu jamah dirinya." Saat iblis diberikan hak untuk memiliki, untuk berkuasa atas harta yang dimiliki Ayub, iblis mulai bekerja. Pertama-kali iblis bekerja melalui dalam lembu dan keledai Ayub. Apa yang terjadi? Keledai dan lembu Ayub dirampas, bahkan penjaga-penjaganya dilukai, hingga hanya 1 orang tersisa datang pada Ayub berkata, "Tuan, lembu dan keledai dan juga semua penjaganya sudah tidak ada." Lalu iblis kembali bekerja di lahan yang lain, di mana ada kambing dan domba dan juga penjaga mereka. Apa yang terjadi di sana? Di sana iblis menyambarkan api dari langit, sehingga semua kambing dan domba bahkan penjaganya mati. Hanya tersisa 1 orang yang lari kepada Ayub dan berkata kepada Ayub, "Tuan, semua kambing, domba, dan juga penyangga tersambar api dari langit." Lalu juga terjadi pada unta-unta yang dimiliki Ayub.
Unta itu direbut paksa dan penjaganya juga dibunuh. Hanya tersisa satu orang datang kepada Ayub berkata, melaporkan bahwa unta dan penjaganya direbut. Selagi waktu anak-anak Ayub berpesta, tiba-tiba terdengar suara angin bergemuruh. Lalu rumah tempat di mana anak-anak Ayub itu berpesta roboh, menimpa seluruh anak Ayub hingga meninggal dunia. Ketika Ayub mendapat kabar bahwa semua harta yang dimilikinya itu sudah hilang dalam sekejap mata, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya. Dia mencukur kepalanya dan juga sujud menyembah, tanda ia berkabung. Kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saat kita mendengar bahwa Ayub mengatakan hal itu, tentu Ayub mengalami suatu kehilangan yang luar biasa. Tapi Ayub tidak mengeluh. Ayub tetap menjaga prinsipnya untuk hidup benar di dalam Tuhan. Bahkan dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Lalu pada hari yang lain, iblis kembali datang di hadapan Tuhan. Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana saja engkau? Iblis kembali menjawab, kata iblis, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Tuhan berkata, coba lihat Ayub, kamu sudah menghabiskan semua hartanya, kamu sudah mencobai dia, tapi dia tidak melakukan kesalahan. Dia tidak berdosa, dia tetap hidup dalam kebenaran. Lalu iblis berkata lagi, Tuhan dicobai sekali lagi. Pasti dia akan mengeluh, pasti Ayub akan mengeluh. Lalu Tuhan berkata kepada iblis, Ayub ada dalam kuasamu, asal sayangkanlah nyawanya. Yang artinya, silakan kamu ngapain Ayub, tapi jangan sampai Ayub itu mati. Kepada iblis. Akhirnya iblis bekerja untuk melukai Ayub. Apa yang dilakukan iblis? Iblis memberikan barah yang busuk dari ujung kaki hingga ujung kepalanya. Bahkan saking gatalnya barah itu, Ayub menggaruknya dengan beling. Dengan beling. Barah itu seperti benjolan gatal yang bernanah. Jadi bisa dibayangkan bagaimana gatalnya tubuh Ayub waktu itu, bahkan sampai dia menggaruknya dengan beling. Bahkan saat itu terjadi, istri Ayub menghasut Ayub untuk mengeluh pada Tuhan. Kamu kenapa masih setia sama Tuhan? Tuhan aja sudah melakukan hal ini kepada kita. Ayub menjawab kepada istrinya, apakah kita mau menerima yang baik daripada Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, dalam semua yang dikatakan Ayub itu, Ayub tidak berbuat kesalahan. Jadi setelah dia hartanya habis, kesehatannya juga dihabiskan, Ayub menjadi orang yang sakit, menjadi orang yang miskin. Bahkan istrinya sampai berkata seperti itu, Ayub tidak melakukan dosa. Tapi pada satu waktu, Ayub jatuh dalam dosa. Ia mengeluh, kenapa Tuhan, kenapa aku dilahirkan kalau aku hanya menderita? Lalu setelah perbincangan dengan sahabat-sahabatnya, Ayub kembali diingatkan bahwa salah jika dia mengeluh kenapa dia dilahirkan. Ayub merasa bahwa dia tidak dalam kondisi yang baik saat itu. Ayub merasa diingatkan dan dia bertobat. Lalu Ayub menyesal dan bertobat. Dan apa yang terjadi setelah Ayub menyesal dan bertobat? Ayub kembali dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati Ayub lebih banyak dari sebelumnya. Ayub juga kembali mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan yang kecantikannya tidak ada yang mengalahkan. Nah, anak-anak, cerita kehidupan Ayub ini mengajarkan bahwa hidup benar itu bukan bergantung kepada sekitar kita. Hidup benar itu bukan hanya ketika kita punya
harta, kita punya kekayaan yang membuat kita nyaman, kita punya orang-orang di sekitar yang membuat kita nyaman. Hidup benar itu tidak hanya itu, tapi saat kita dalam masa yang buruk, saat kita dalam masa yang kurang baik, kita harus tetap menjaga kehidupan kita yang benar itu. Nah, mari kita bersama-sama belajar untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Dan bahkan secara manusia kita kadang-kadang jatuh dalam dosa. Tapi yang perlu diingat adalah ketika kita tahu kita jatuh dalam dosa, kita segera bertobat. Jadi bukan sekali jatuh dalam dosa lalu kita berkutat dengan dosa itu, kita terus mengingat aku berdosa, aku gak mau mendekat sama Tuhan. No, tapi kita mau bersama-sama kembali, kita mau bertobat saat kita berbuat dosa dan menjaga hidup benar kita itu. Dari Ayub kita belajar untuk senantiasa menjaga kehidupan kebenaran kita. Mari anak-anak kita terapkan apa yang diajarkan melalui kisah Ayub ini dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita saat senang kita tetap hidup dengan baik seturut dengan firman Tuhan. Kita saat susah kita juga hidup seturut firman Tuhan. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, kita segera bertobat dan juga kembali hidup dalam kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita harus hidup benar seperti Ayub. Karena Ayub hidup untuk Tuhan. Dan Tuhan kita, Tuhan yang kuat, Tuhan yang besar dan tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Tiada tandingannya, tiada tandingannya. Teman-teman, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan menutup ibadah pagi ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, terima kasih untuk setiap firman, untuk setiap puji-pujian yang boleh kami nyanyikan. Kami percaya Tuhan, ketika kami hidup di dalam Tuhan, kami akan berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap anak-anak yang sudah mengikuti ibadah ini, karena Tuhan memberkati mereka sekalipun mereka mengikuti dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.